Dosis Info, ngasih info sehat tanpa efek samping bareng aku Tasya. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang viral tapi krusial, yaitu etika dalam komunikasi kesehatan. Mulai dari privasi, informed consent, sampai kelompok rentan. Nah, kali ini kita juga bakal bahas salah satu kasus yang lagi viral, yaitu ada salah satu artis yang data ataupun hasil labnya itu tersebar di media sosial. Nah, menurut aku sih ini beneran fix terjadi ya, bukan cuma drama ataupun nyari sensasi. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendirian karena aku juga ditemenin bukan cuma satu tapi dua narasumber yang kredibel banget. Nah, di sini udah bareng sama aku, Dokter Bunga, dokter muda sekaligus edukator digital. Halo semua, senang bisa berkesempatan ngobrol-ngobrol di sini. Oke, dan narasumber kita selanjutnya ada Mbak Hana, yaitu merupakan aktivis advokasi dari hak pasien. Hai semuanya, tentunya kita siap ngobrol yang penting-penting aja. Oke, gimana nih kabarnya dari Dokter Bunga dan Mbak Hana hari ini? Tadi macet gak sih? Macet banget di sini. Ke arah sini macet banget. Aduh iya, kalau Mbak Hana gimana? Alhamdulillah lancar Jaya karena aku naik kereta. Oke, transportasi umum banget ya. Iya, betul. Alright. Nah, alhamdulillah kabar dari Dokter Bunga dan Mbak Hana baik ya hari ini. Mungkin Alhamdulillah. kita langsung ke segmen selanjutnya ya. Boleh. Oke, jadi gini nih Mbak Hana dan Mbak Bunga. Jadi itu sekarang lagi viral banget soal kasus artis yang data ataupun hasil labnya itu tersebar luas di media sosial tanpa adanya sensor. Nah, tentu saya pas lihat ini tuh kayak bingung dan heran kenapa hal se-confidential itu bisa tersebar luas di media sosial kan. Nah, kalau menurut Mbak-mbak ini kira-kira kasus ini tuh masuk nggak sih ke pelanggaran hak pasien dan kira-kira masuk ke kategori apa gitu? Kalau dilihat dari kasus itu ya, jelas banget itu udah termasuk ke pelanggaran dari privasi pasien, yang dimana data medis pasien itu sifatnya rahasia. Jadi sekalipun pasiennya itu adalah seorang artis, haknya itu tetap sama, dihormati sama dihargai. Iya, dan kalau misalnya secara hukum, kejadian itu tuh bisa masuk ke pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang PDP gitu. Karena hal tersebut itu kalau misalnya ada seseorang menyebarkan informasi tanpa izin, itu bisa dipidana. Dan apalagi kalau misalnya yang disebar ini tuh kayak informasi confidential, sifatnya itu confidential gitu kalau misalnya informasi disebarkan. Oke, berarti dari POV dunia kedokteran ataupun dari hukum pun emang dua-duanya salah ya, ini kayak jelas-jelas pelanggaran gitu. Berarti ini bisa jadi pengingat penting nih buat semua pihak, terutama tenaga medis ataupun instansi kesehatan agar menjaga data pasien yang mereka ada tuh biar nggak kesebar luas ataupun biar nggak terjadi lagi kasus kebocoran data pasien nih kepada pasien lainnya. Nah, ngomongin soal hak pasien, ada satu hal nih yang sering banget dianggap sepele padahal penting banget, yaitu informed consent. Nah, kadang ada beberapa orang yang melihat informed consent ini tuh cuma sebatas tanda tangan aja, padahal penting, padahal lebih dari itu kan. Nah, mungkin dari Bu Dokter bisa jelasin kira-kira tuh poin penting dari si adanya informed consent ini tuh apa sih gitu? Poin penting dari informed consent ini tuh dimana pasien itu berhak tahu dan juga secara sadar sebelum mengambil sebuah tindakan medis. Jadi sebelum mereka tanda tangan, pasien itu harus tahu beberapa hal terlebih dahulu, kayak contohnya resikonya, manfaatnya, dan juga alternatifnya. Nah, proses ini tuh bukan hanya sekedar formalitas saja. Oke, berarti informed consent ini tuh keberadaannya penting banget, apalagi dalam langkah medis selanjutnya ya. Iya betul, apalagi kalau misalnya pasien itu adalah pasien yang rentan atau vulnerable people. Jadi informed consent ini itu perlu banget. Jadi mereka itu yang biasanya bisa dikatakan sebagai vulnerable people itu biasanya butuh pendampingan, terus butuh penerjemah atau butuh waktu yang lebih gitu untuk bisa dijelaskan secara jelas. Menarik, karena kita kadang juga lupa bahwa gak semua pasien tuh bisa ataupun punya posisi yang sama untuk memahami sebuah informasi, apalagi ini dalam konteks kesehatan ya. Nah, tadi juga Mbak Hana kebetulan udah mention sedikit nih soal vulnerable people, yang kebetulan topik kita selanjutnya. Nah, terkait vulnerable people ataupun kelompok rentan ini, kira-kira siapa yang harus melindungi mereka, dan kira-kira gimana sih supaya komunikasi dan keputusan medis ini berjalan dengan adil? Oke, paling terdepan untuk tugas yang melindungi itu pastinya tenaga medis, karena mereka itu harus peka kalau misalnya kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian orang lanjut usia, terus ada orang dengan kebutuhan khusus.
itu pasti butuh pendekatan yang lebih gitu, dan mereka itu harus dijelaskan lebih sabar dan juga harus secara lebih jelas. Jadi kalau misalkan kita ngebahas komunikasinya itu harus disesuaikan juga. Kita sebagai tenaga medis itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya seperti menggunakan bahasa yang sederhana atau kayak cukup dimengerti oleh mereka. Terus juga beri waktu mereka untuk berpikir, dan juga terakhir itu dari libatkan orang lain gitu jika diperlukan. Iya, dan kalau misalnya bisa saya tambahkan, sistem yang ada itu harus mendukung gitu. Jadi mulai dari SOP-nya, terus aksesnya, sampai aturan yang memihak gitu. Dan jadi perlindungannya itu nggak cuman sekedar teori aja, tapi di lapangannya juga dilaksanakan. Jadi seperti itu ya. Berarti jika dikaitkan dengan kasus yang artis tadi, kebocoran soal hasil lab ataupun kesehatan dari si artis, apakah artis ini tuh termasuk ke dalam kategori vulnerable people? Karena setelah berita ini naik, saya sempat beberapa kali lewat di saya komentar-komentar negatif soal pandangan masyarakat soal si artis ini setelah hasil labnya ataupun kesehatannya ini muncul di internet gitu. Kira-kira masuk nggak? Oke, kalau dilihat dari kasus yang kayak gitu, seperti itu udah termasuk ke vulnerable people artis itu, karena komenan dari netizen itu udah termasuk cyberbullying. Begitu. Oke, jadi pokoknya vulnerable people berarti termasuk orang-orang yang sekiranya gak bisa menghadapi ataupun memahami informasi yang ada gitu ya. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini. Udah sangat insightful banget ya hari ini. Beneran banyak banget informasi yang sebelumnya aku nggak tahu, jadi tahu nih dari Bu Dokter dan Mbak Hana. Nah, tadi kita juga udah bahas tentang pentingnya menjaga data medis, terus makna dari informed consent, sampai bagaimana mendampingi kelompok rentan dengan lebih manusiawi. Nah, intinya setiap orang di sistem kesehatan punya peran penting dalam menjaga hak dan kepercayaan pasien. Nah, oke, mungkin sebagai penutup, boleh dari Dokter Bunga dan Mbak Hana kira-kira sepatah dua katanya untuk closing statement kepada penonton. Oke, ingat etika itu bukan pilihan tetapi keharusan. Dan jaga martabat pasien apapun kondisinya. Keren banget ya. Aku mau ucapin terima kasih banget buat Dokter Bunga dan Mbak Hana udah ngeluangin waktunya hari ini meskipun tadi udah kejebak macet dan ataupun jauh perjalanannya. Dan buat kalian penonton, ingat komunikasi yang baik itu menyelamatkan. Sampai ketemu di episode Overdosis Info berikutnya. Overdosis Info, ngasih info sehat tanpa efek samping. Dadah.